Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Nah, jadi manfaat dari hutan bakau itu, salah satunya itu adalah menjaga pantai dari pengikisan air laut ya, dan juga meredam gelombang besar. Salah satunya adalah gelombang tsunami. Oke. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumuran. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Nah ya, jadi ada 2 hal yang penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau. Yang pertama itu ada penyiangan, dan yang kedua adalah penyulaman. Oke. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak, hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun.
Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan hutan bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, ini salah satu yang sangat disayangkan ya, anak-anak. Ternyata manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Padahal hutan bakau itu sangat besar manfaatnya bagi manusia. Salah satunya itu dengan menjaga supaya tidak ada erosi atau pengikisan air laut. Dan juga meredam gelombang besar ya, seperti gelombang tsunami. Sangat disayangkan. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan cerita tadi. Ya, yang pertama, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Nah, ngapain sih si Udin ke hutan bakau? Nah, mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Selanjutnya, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Apa tadi artinya? Itu adalah kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Dan yang ketiga, apa manfaat hutan bakau? Dan yang keempat, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Yang kelima, apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Oke, jadi manfaat dari hutan bakau itu adalah melindungi pantai dari pengikisan air laut dan meredam gelombang besar, ya, termasuk tsunami. Selanjutnya, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Nah, tadi ada dua ya. Yang pertama itu ada penyiangan dan yang kedua itu ada penyulaman. Nah, penyiangan itu adalah membasmi hama. Sementara penyulaman itu penggantian pohon bakau yang mati dengan bibit bakau yang baru yang seumuran. Oke, dan pertanyaan kelima itu apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Ya, tadi apa yang pertama itu? Ada kepiting ya, pertumbuhan kepiting itu perlu dikendalikan karena terlalu cepat pertumbuhan dan perkembangbiakan kepiting di hutan bakau. Terus yang kedua itu ada ombak dan binatang pemakan daun. Serta apa tadi yang dapat merusak? Manusia ya, yang juga dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau. Oke. Sekarang Udin dan teman-temannya akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Nah, sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan apa? Teks hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Nah, jadi apabila kita ingin melakukan wawancara, tentunya apa? Kita harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu agar nanti informasi yang akan kita terima atau yang akan kita ketahui itu berurutan dan juga lebih mendalam informasinya. Nah, ini contohnya nih. Contoh daftar pertanyaan berdasarkan teks hutan bakau ya, si sabuk hijau pelindung pantai. Itu pertanyaan, di mana hutan bakau dapat ditemukan? Ya, jadi tempat dia di mana sih? Yang kedua itu, apa fungsi hutan bakau bagi garis pantai? Tadi apa fungsinya? Menjaga erosi ya, meredam tsunami. Terus yang ketiga, bagaimana cara merawat hutan bakau? Nah, itu ada dua tadi, ada penyiangan dan penyulaman. Nah, ya.
Ini sebagai contoh daftar pertanyaan. Ingat, apabila kalian ingin mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai narasumber, ya, atau orang yang memiliki informasi, tentunya kalian harus membuat daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari ada 6 kata tanya, ya. Itu kalian harus hafal. Selanjutnya, nah, nih ya, wawancara adalah cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, narasumber itu apa sih? Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Paham ya? Lanjut. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, di sini ada perbedaan ya. Ada 2 daun, ini daun yang pertama, ini daun yang kedua. Oke, kita ukur menggunakan garis bilangan nih. Tahu ya, ini namanya garis bilangan nih. Ini adalah angkanya, dimulai dari angka 0 hingga seterusnya. Nah, daun yang pertama dari 0 ke 4, maka kita tulis adalah 4 panjangnya ya. Daunnya. Nah, yang kedua, ini berarti di sini dijumlah. Ingat, kita sini dijumlah, berarti ada tanda plus. Ini dari 4 ke 9 berarti berapa? 5. Nah, maka panjang kedua daun tersebut adalah 9. 9 dari mana? Nah, 9 itu adalah yaitu 4 ditambah, ya, di sini tambah nih tandanya 5 sama dengan 9. Di mana ketahui 9-nya? Dari tanda panah yang terakhir nih ya. Urutan tanda panah terakhir di angka 9. Ini adalah jumlahnya. Oke. Lanjut. Nah, selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Oke, kita contoh lagi satu nih. Soalnya itu adalah 4 ditambah 7 sama dengan titik-titik. Kita buat dulu garis bilangannya ya. Dimulai dari 0. 1, 2, 3, 4 terus ya hingga angka 12. Oke ya. 4, berarti 4 dulu. Kita buat garis ini tanda panahnya ya. 4 ini ya A, anggap 4 itu A nih. 4 dianggap ini A. Oke, kita jumlah. Dijumlah dengan berapa nih? 7. Nah, maka dari 4 ditambah 7. Terus sini. Nah, ini berarti yang B. Anggap 7 ini adalah B. Nah, maka A ditambah B atau 4 ditambah 7. Nah, hasilnya di mana? Hasilnya adalah tanda panah yang terakhir. Oke, jadi maka 4 ditambah 7 sama dengan 11. Oke, paham sampai sini ya? Oke, nah apabila kalian ingin cepat mengerti, tentunya apa? Kalian harus banyak berlatih di rumah bersama ayah, bunda, dan kakak kalian atau anggota keluarga kalian lain ya di rumah. Oke. Nah, oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.